فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menukilkan dari kedua gurunya Abu Zur'ah dengan Abu Hatim. Yang nulis sendiri adalah Ibnu Abi Hatim. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla, dan barang siapa merasa ragu tentang kalamullahi azza wa jalla, Quran ghairu makhluk, namun dia ragu dengan itu. Fawaqafa syakkan fi, kemudian dia tawakuf, tidak memberikan keputusan, dia berhenti, memilih berhenti, tidak maju ke depan ataupun mundur ke belakang. Dalam keadaan dia ragu tentang itu, ragu tentang Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, yaqul la adri makhlukun au ghairu makhluk, dia mengatakan saya tak tahu Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang jahmi, karena jahmi memang ada banyak jenisnya. Thayyib. Qala mu'alliqu wafaqahullah, man alima ma dalla ala akhbarillahi ta'ala fi kitabih. Thayyib. Jadi kita tidak tergesa-gesa menghukumi semua orang begini, tidak, tapi dia sudah memiliki ilmu tentang itu ataukah belum. Barang siapa mengetahui tentang apa yang telah ditunjukkan oleh berita-berita Allah Ta'ala, dan mengetahui apa yang dikabarkan perintah Allah Ta'ala di dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulnya. Ini ada kesalahan ya, tak sesuai kalau kalimatnya macam ini anak yang salah. Man alima madalla alaihi, mestinya akhbar sebagai fa'il biar sesuai. Madalla alaihi, akhbarullah ta'ala fi kitabih, wa akhbaru berarti manya wajib dihapus. Wa akhbaru maktub kepada alaihi, akhbarullah maktub kepada fa'il yang sebelumnya. Dan apa yang ditunjukkan oleh berita-berita Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam fi sunnatih, di dalam sunnah beliau, apa sih yang ditunjukkan? Annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk, bahwasanya Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Berarti apa? Quran memang sempurna, tak ada kecacatan sedikit pun, maka wajib ditaati secara mutlak karena ini kalamullah. Summa syakka fi sidqi tilkal akhbar, setelah tahu kemudian dia merasa ragu, sudah mendapatkan ilmunya malah tidak percaya juga tentang jujurnya berita-berita tadi. Fahuwa jahmi, maka dia adalah jahmi. Qala al-allama Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi rahimahullah, wa sifatuhu fil azali ghairu muhdatsah. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, dan sifat-sifat Allah di masa azal, azal adalah yaitu apa? Qadimun bila ibtida, yaitu sudah sejak awal tanpa batas awal. Bahasa kita susah ya. Ada sejak dulu tanpa batas awal, ini azal. Maka dia bukanlah sesuatu yang baru, bukan semula tak ada lalu ada, tapi memang tanpa batas awal sudah ada. Wala makhluqah, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Wa man qala innaha makhluqah au muhdatsah, dan barang siapa mengatakan sifat-sifat Allah itu adalah makhluk atau sesuatu yang baru, au waqaf, atau dia tawakuf, berhenti dari memberikan keputusan, au syakka fihima, atau dia merasa ragu tentang kedua perkara ini, fahuwa kafirun billahi ta'ala,
maka dia kafir kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan Allah Ta'ala itu tidak ada batas awal tanpa ada batas akhir. Huwal awwalu wal akhir. Sementara huwa kembali ke Allah. Sementara zat itu pasti disertai dengan sifat-sifat dan namanya. Sebagaimana kalau dikatakan fulan lahir tahun berapa? Tahun sekian. Maksudnya adalah fulan dengan namanya dan juga dengan sifat-sifatnya. Walaupun tetap ada perbedaan antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk sebagian sifat itu baru terbentuk beberapa waktu. Sedangkan Allah sudah ada dengan seluruh sifatnya. Tak boleh Allah disamakan dengan makhluk. Maka barang siapa mengatakan memang zat Allah itu adalah sudah ada sejak dahulu kala tanpa batas awal, tapi sifat itu terbentuk nanti-nanti, ya berarti apa? Dia kafir, menghina Allah Ta'ala dengan penghinaan yang sangat besar. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fil masahif, dan Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala di mushaf-mushaf. Ini hakikatnya membantah Asy'ariyah sebelum Asy'ariyah lahir. Asy'ariyah mengatakan kalamullah itu yang di sana. Adapun yang di hadapan kita mushaf ini dia adalah sekitar ibarah, ungkapan dari kalamullah. Maka telah dibantah oleh Abu Hanifah rahimahullah, yang di mushaf-mushaf itu juga Al-Quran maktub dalam keadaan tertulis. Wa fil qulubi mahfuz. Sifatnya tadi maktub, kemudian sekarang sifatnya mahfuz fil qulub, terpelihara di jantung-jantung para hamba Allah. Wa alal alsuni makruh, dan dibaca pada lisan-lisan para hamba. Jadi semuanya adalah kalamullah yang disebutkan itu tadi. Wa alan nabiyyi alaihi salatu wassalam munazzal, dan dia diturunkan. Ini sifat berikutnya, sifat Quran adalah munazzal, dia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walafadna bil walafzuna bil Quran makhluk. Nah, ini yang memang apa? Perlu penjelasan. Lafaz ini masdar, dan dia ini masdar yang sifatnya global, masih samar-samar. Ini kesalahan Abu Hanifah rahimahullah. Baik. Cuma yang kita inginkan yang tadi-tadi. Adapun tambahan ini perlu diperbaiki. Lafaz itu boleh jadi yang namanya masdar itu kembalinya kepada fi'il, yaitu talaffuz. Masdar yang kembali ke fi'il, yaitu perbuatan. Perbuatan kita, jelas perbuatan kita makhluk. Tetapi masdar terkadang maknanya adalah isim maf'ul, yaitu apa? Malful. Seperti raddun, masdar bermakna mardud. Harsun bermakna mahruz. Yang kita lafadzkan ini Quran, bukan makhluk. Adapun sekedar lafadz, nah ini kalimat yang lafadz yang masih global, yang boleh ditarik ke sana kemari. Sementara lafadz kami terhadap Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya adalah apa? Yaitu talaffuzuna, perbuatan kita tatkala melafadzkan Quran. Tapi yang kita lafadzkan bukan makhluk. Wa kitabatuna lahu makhluk. Nah, ini kitabah, ini masdar kembali ke fi'il, yaitu proses penulisan yang kita lakukan. Jelas perbuatan kita makhluk, tapi yang kita tulis al-maktub, nah itu adalah Quran dan bukan makhluk. Makanya tadi Abu Hanifah sudah memperinci, yang maktub itu kalamullah bukan makhluk, tapi kitabah, nah itu adalah apa? Fi'il kita. Maka dia makhluk, perbuatan kita makhluk. Allah yang menciptakan perbuatan kita, kita yang melakukan, dan kita yang meniatkan dan sebagainya. Wa qira'atuna lahu makhluqah. Iya, qiraah ini adalah apa? Kembali ke fi'il. Ini qiraah kita. Makanya kata Imam Bukhari, ada qiraah yang baik, ada qiraah yang buruk. Seandainya itu adalah fi'il Allah, semuanya baik. Tapi tatkala qiraah ada yang baik, ada yang buruk, ada yang fasih, ada yang apa istilahnya lahan, tidak fasih, keliru misalkan. Ini menunjukkan ini adalah makhluk, karena ini hasil dari perbuatan kita. Qiraah kita terhadap Quran makhluk, itu memang betul. Wal Quran ghairu makhluk, sementara Qurannya sendiri bukan makhluk. Selesai dari Al-Fiqhul Akbar.
Wa qala Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi Al-Qurashi. Baik. Beliau termasuk apa? Asbatun nas fi riwayati Muwatta Malik. Sami'tu Waqi'an yaqul, saya mendengar Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi berkata, man syakka annal Qur'ana kalamullah, barang siapa merasa ragu bahwasanya Quran adalah kalamullah, yakni ghairu munazzal, yaitu kalamullah yang tidak diturunkan, dia ragu. Memang Quran yang di dalam zatnya Allah bukan makhluk, tapi Quran yang kepada Nabi ini makhluk bukan. Saya ragu. Yang ragu seperti itu, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sementara Allah dalam Quran, Allah sering menyebutkan betul-betul yang diturunkan ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Allah sudah mengatakan apa? Tanzilun min hakimin hamid. Tanzilun min rabbil alamin. Jadi yang munazzal itu adalah Quran, kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah dari Allah Ta'ala. Baik. Wa man lam yashhad annahu munazzalun ghairu makhluk fahuwa kafirun bil ijma'. Barang siapa tidak bersaksi bahwasanya Quran itu diturunkan dan dia bukan makhluk, maka orang ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Selesai dari Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, punya Adz-Dzahabi. Ini salah tulis ya, Adz-Dzahabi. Mestinya hamzah kotaknya dihapus. Tayyib. Wa qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Utsman bin Sa'id Abu Sa'id Ad-Darimi, wa sami'tu Yahya bin Yahya yaqul, dan saya mendengar Yahya bin Yahya berkata, Al-Qur'an kalamullah, Quran adalah kalamullah. Man syakka fihi aw za'ama annahu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa merasa ragu tentang Quran atau menyatakan bahwasanya Quran itu makhluk, maka dia kafir. Inti dalam pembahasan kali ini apa? Tentang asyak, keraguan. Ini kufrus syak, kufur yang berupa keraguan dan kebimbangan. Karena kekufuran sendiri banyak jenisnya. Selesai dari naqad Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Al-Anid. Kita masih membaca catatan kaki di muka surat berikutnya. Wa qala Abdullah bin al-Imami Ahmad Ibni Hanbal rahimahumullah, sami'tu Aba Ma'mar yaqul, saya mendengar Abu Ma'mar berkata, Al-Qur'an kalamullahi azza wa jal wa laisa bimakhluk. Saya mendengar Abu Ma'mar berkata, Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jal dan dia itu bukan makhluk. Wa man syakka fi annahu ghairu makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa merasa ragu bahwasanya Quran bukan makhluk, maka dia adalah Jahmi. Bal syarrun minal Jahmi. Bahkan dia lebih buruk daripada Jahmi. Lebih buruk karena apa? Lebih membahayakan. Kalau yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk, keumuman muslimin di masa itu ya, sekarang muslimin juhal, gimana paham masalah ini? Lebih paham tentang siapa Messi. Nah, gimana paham? Tapi muslimin di masa itu, kalau ada orang terang-terangan mengatakan Quran makhluk, mereka langsung memusuhi. Oh, ini musuh yang jelas, tak perlu didekati. Tapi yang masih nampak baik, cuma saya ragu, bantulah saya. Padahal dia sudah punya ilmu. Ini lebih membahayakan. Bukan maksudnya lebih kafir, tapi lebih berbahaya. Maka dari sisi ini dikatakan lebih buruk, bukan lebih kafir. Selesai dari As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Wa qala rahimahullah, Abdullah berkata juga rahimahullah, haddatsani Abul Hasan ibn al-Attar qala sami'tu Harun bin Musa al-Farawi qala sami'tu Abdul Malik ibn al-Majishun yaqul man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Wa sami'tuhu yakni Abdul Malik yaqul, saya juga mendengar beliau Abdul Malik ibn al-Majishun berkata, lau wajatul marisiya la darabtu unuqah. Seandainya saya mendapatkan Bishr
bin Ghiyas Al-Marisi, niscaya saya telah memenggal leher dia. Wa qala Harun yakni Al-Farawi, Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Harun maksudnya Harun Al-Farawi tadi, Harun bin Musa. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Wa man syakka fil waqifah fahuwa kafir. Barang siapa ragu tentang waqifah, orang yang tawakuf itu dalam case tadi itu, kasus-kasus itu, maka dia kafir. Faqultu li Harun, Abul Hasan berkata, saya bertanya kepada Harun, al-lafdhiyah, bagaimana dengan lafdhiyah yang mengatakan lafdhi bil Quran makhluk, bahasanya masih global. Qal haula'i mubtadi'atun dullal. Mereka adalah para mubtadi'ah, orang-orang yang tersesat karena tidak menempuh jalan para salaf. Tidak mengikuti dalil yang sudah jelas. Kembali ke matanya isi kitab ini. Wa man waqafa fil Qur'ani jahila ulim. Barang siapa tawakuf, tidak memberikan kepastian tentang Al-Qur'an dalam keadaan dia jahil, maka dia itu diberi ilmu. Wa buddi, dan dia dihukumi sebagai mubtadi'. Seperti yang disebutkan tadi, yaitu apa? Itu di masa tersebut. Karena apa? Di masa itu ilmu sudah tersebar. Bagaimana orang ini malah sengaja tidak belajar sampai tidak tahu perkara yang sangat prinsip macam ini. Ini melampau sekali. Sementara ulama masih beribu-ribu di satu tempat, belum di tempat yang lain-lain. Maka yang seperti itu memang layak untuk dikatakan sebagai mubtadi'. Adapun sekarang maka kata para ulama tidak demikian, karena kejahilan yang sangat mendominasi di mana-mana. Orang tak sekolah pun sudah dianggap aneh. Nah, gimana orang akan kemudian konsentrasi di dalam masalah agama, memusatkan perhatian? Maka ini memang kejahilan yang sangat parah. Maka tak boleh kita langsung mengatakan orang-orang di jalan-jalan atau apa itu mubtadi'. Mereka tak paham masalah seperti ini. Tapi jelas mereka berdosa karena tidak mau belajar. Walam yukaffar, dan tidak dikafirkan. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, idza kana jahilan fatawaqqafa 'anil kalam. Apabila dia itu jahil sehingga dia tidak memberikan keputusan dari pembicaraan tentang masalah ini, hatta yahsula ala ilmin sahih, sehingga yaitu dia tawakuf sampai bila, sampai mendapatkan, sehingga dia mendapatkan ilmu yang benar, fahuwa musib, maka dia adalah orang yang benar. Langkahnya sudah betul, namanya belum tahu, maka dia tak berani membuat keputusan, namun dia berusaha mendapatkan ilmu yang benar, bukan malah sengaja tidak mau belajar. Maka dia langkahnya sudah betul, menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimampui. Fala yajuzu takfiruhu wala tabdi'uh, maka tidak boleh dikafirkan dan juga tidak boleh dikatakan sebagai mubtadi'. Wa amma man kana jahilan fatawaqqaf, adapun orang yang jahil sehingga tidak memberikan keputusan, walam yatlubil ilm, namun dia tidak mau menuntut ilmu, wa asarra 'alal jahl, dan dia tetap bersikeras, tetap apa? Memang nekat, degil, bandel dia itu untuk terus di atas kejahilan. Memang tak mau belajar, tak mau membaca, dikasih buku tak mau membaca, dikasih malzamah tak mau membaca. Memang ka'anna hadha huwa dinuh, seakan-akan memang inilah agama dia. Sengaja dia menempuh jalan itu dengan kesengajaan. Fahuwa yastahiqu ayyubadda, maka dia berhak untuk dikatakan sebagai mubtadi'. Li ta'ammudihi 'alal i'radi 'anil ilm wa ahlil ilmi wa, ini kurang mem ya, majalisihim mestinya gitu ya, karena dia sengaja untuk berpaling dari ilmu dan dari ahli ilmu serta dari majelis-majelis ahli ilmu. Ya kurang mem ya, majalisihim. Wa ridahu, tayyib, li ta'amudi wa li ridahu, dan karena dia ridha anil jahal, dia sudah puas dengan kejahilan. Wallahu a'lamu bissawab. Qala Abdullah bin al-Imam Ahmad, sami'tu abi rahimahullah, saya mendengar ayah saya rahimahullah, wa su'ila anil waqifah, dalam keadaan beliau ditanya tentang waqifah.
Faqala abi man kana yukhasim, barang siapa mendebat, wa yu'raf bil kalam, dan dia dikenali sebagai ahli kalam, dia paham masalah kalam dan dia berdebat, namun dia tetap mengatakan saya tawakuf, padahal jelas dia itu tahu ilmu dia. Fahuwa jahmi, maka dia dihukumi jahmi walaupun sekedar mutawatir. Wa man lam yu'raf bil kalam, adapun orang yang tidak dikenali sebagai ahli kalam, memang dia jahil dia tak punya ilmu, yujanab hatta yarji, dia dijauhi sehingga dia rujuk. Ini kembalinya kepada situasi di masa itu. Dia jahil tapi memang sengaja tak mau belajar, padahal ulama banyak sekali. Adapun sekarang memang polanya lebih lembut. Kita lebih lembut pun sudah dihukumi sebagai ekstrim kan. Padahal orang awam tidak kita katakan mubtadi. Gimana kalau kalam salaf diterapkan betul-betul tanpa kita melihat situasinya. Situasi dalam artian masyarakat di sana memang ulama penuh. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, yaitu yang dihadapi oleh siapa itu? Husain Al-Karabisi, itu boleh dikatakan di satu tempat ada 1000 ulama. Kalau di tempat yang ada 1000 ulama orang masih jahil, memang dia sudah memilih itu sebagai jalan hidup dia, maka layak untuk dijauhi, dihukumi sebagai mubtadi kalau menurut Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Tapi kalau sekarang tak mungkin seperti itu karena orang terlampau jahil. Dan ulama juga terlampau sedikit sehingga ada udzur untuk tidak sampai kepada mereka ilmu. Dari beberapa sisi. Jelas dosa, masalah dosa karena tidak mau belajar. Tapi untuk dikatakan mubtadi berarti apa? Lebih besar dari dosa besar, bid'ah. Maka ini memang tidak sampai seperti itu. Kita bersikap lembut kepada orang-orang awam itu. Masalah dosa karena tak mau belajar. Wa man lam yakun lahu ilmun yas'al. Orang yang tidak memiliki ilmu dia wajib untuk bertanya. Ya, bukan hanya diam saja. Selesai dari as-sunnah. Ilahuna wa wallahu a'lam.